Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul insan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju ke masjid yang mulia ini. Tiada lain melaksanakan salah satu kewajiban salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke masjid yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai pahala ibadah salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, dan kita dapat menatap ke depan menjadi kehidupan kita lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Dan kita pun diberikan kemampuan di dalam memimpin di rumah tangga kita, menjadikan pemimpin yang amanah, dapat mendidik kepada anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh-soleha, yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pada kesempatan kali ini, khotib akan membahas tentang keadilan. Pada umumnya setiap khotib yang berkhutbah di hadapan para jamaah Jumat mengakhiri khutbahnya dengan ucapan yang berasal dari Al-Quran, yaitu Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-90. Adil berasal dari kata al-adl yang dibawa Islam ke Indonesia dan telah diindonesiakan. Adil artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan.
Keseimbangan itu meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk hidup. Islam umpamanya mengajarkan bahwa manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan alam ini, tetapi juga mempunyai kewajiban bertenggang rasa terhadap makhluk lainnya. Contohnya, orang yang memiliki harta berhak memanfaatkan apa yang dimilikinya, tetapi ia harus peduli dan memperhatikan sesamanya. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada manusia, terutama si pemilik harta, agar berzakat, infak, dan sedekah. Kesemuanya ini dalam rangka meraih ridho Allah dan mendekatkan diri ke arah takwa. Dan bila semua itu dilaksanakan sesuai dengan syariat dan pada orang-orang yang berhak menerimanya, maka masuk dalam perbuatan adil. Perbuatan adil ini bisa mendekatkan diri ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Pada zaman Rasulullah SAW, keadilan betul-betul ditegakkan di tengah-tengah kaum, tidak pandang bulu, tidak mengenal diskriminatif, hingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, celaka umatku apabila para pembesar yang berbuat salah dibiarkan hukum, tetapi apabila orang-orang kecil yang bersalah ditegakkan, diberlakukan hukum. Seandainya Fatimah putri Rasulullah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beliau ingin menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan kesalahan, tidak memandang si kaya atau si miskin, pejabat atau rakyat jelata, semuanya sama di sisi hukum, bahwa supremasi hukum harus ditegakkan. Apabila seseorang diserahi amanah menjadi pemimpin dan memimpin rakyatnya dengan adil, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah, bahkan mendapat urutan ranking pertama di antara orang-orang yang mendapatkan perlindungannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 7 golongan yang akan memperoleh perlindungan Allah. Pada suatu hari tidak ada perlindungan melainkan perlindungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tekun beribadah karena Allah. Dan yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dari keluar hingga kembali pulang. Dan yang keempat, 2 orang yang mencintai karena Allah, berteman dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, seorang yang zikir karena Allah di tengah kesunyian dan meneteskan air mata. Dan yang keenam, seorang laki-laki yang diajak wanita berkedudukan dan berwajah cantik berbicara, saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Demikianlah hadis riwayat As-Sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menunjuk pada riwayat hadis tersebut di atas, jelas bahwa pemimpin yang adil menduduki posisi teratas
di antara orang-orang yang memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil berarti pemimpin yang senantiasa menempatkan hukum di atas segala-galanya. Artinya, supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan ini diimplementasikan dalam perbuatan nyata dan konkret, bukan hanya dengan kata-kata saja. Pemimpin yang adil juga berarti seorang pemimpin yang memimpin rakyat yang dipimpinnya dengan penuh keadilan, arif dan bijaksana. Ia tidak berat sebelah atau diskriminatif dalam mengatasi dan menyelesaikan problema rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak pandang bulu atau tebang pilih dalam menghadapi kasus-kasus para pejabat pembantunya. Yang salah dan berbuat melanggar hukum harus katakan salah. Yang benar dan berbuat kebenaran serta patuh pada hukum harus katakan benar. Jangan malah sebaliknya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Artinya jangan sampai hukum tidak ditegakkan, manakala yang melanggar hukum adalah para pejabat. Justru sebaliknya, terkadang orang kecil yang berbuat salah hanya karena masalah kecil seperti kelaparan dan sebagainya, karena tidak ada kepedulian para orang-orang yang kaya raya. Mereka malah diperlakukan tidak adil. Inilah potret keadilan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah menjadi dambaan kita semua ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat secara luas yang sejuk, damai dan mendukung para pemimpinnya yang bersikap adil dan berani menegakkan hukum dan keadilan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Adl, yang berarti Maha Adil. Seyogianya lah para pemimpin kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa dan arif, bijaksana, serta memimpin rakyat yang dipimpinnya dengan penuh keadilan. Juga menjadi sikap berbuat dan juga menjauhi sikap berbuat zalim dan ketidakadilan. Inilah potret pemimpin adil yang kelak akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berharap semoga keadilan senantiasa ditegakkan di muka bumi ini, terutama di negeri tercinta yang kita tempati pada saat sekarang ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan iman lahir dan batin kepada kita semua, terutama kepada para pemimpin kita, agar senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan hingga akhir zaman. Amin ya khairal hakimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu saja mungkin khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadikan bekal untuk mengisi kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik lagi, dan kita dapat mendoakan kepada para pemimpin-pemimpin yang memimpin di negeri ini, menjadikan pemimpin-pemimpin yang dapat menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, sehingga negeri ini menjadikan negeri yang aman, tentram, damai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.